Presiden Israel Shimon Peres menyatakan serangan darat dapat segera dilaksanakan kecuali Hamas berhenti menembakkan roket ke Israel. Ancaman Shimon Peres diungkapkan dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN Amerika Serikat. Presiden Israel Shimon Peres memperingatkan Hamas agar secepatnya menghentikan serangan roket ke Israel. Jika dalam waktu 3 hari masih terjadi serangan, Israel akan menggelar operasi militer darat ke Palestina. Kubu Hamas tidak gentar dengan ancaman Peres dan menegaskan Hamas siap menghadapi tentara Israel di Gaza. Selama 3 hari, Israel telah menyerang 550 sasaran di Gaza. Israel berdalih mereka menyerang objek militer kelompok teroris Hamas, termasuk 60 peluncur roket, 31 terowongan, dan rumah para pemimpin Hamas. Sedikitnya 70 warga Palestina tewas dan lebih dari 750 orang terluka dalam serangan udara Israel. Kabinet Israel telah menyetujui untuk memanggil 40.000 prajurit untuk mendukung invasi ke Gaza. Hamas telah menembakkan sedikitnya 90 roket ke Israel. Sebagian besar roket dicegat sistem pertahanan kubah besi atau Iron Dome milik Israel. Serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Israel, tetapi seperti apakah situasi terkini di wilayah Palestina khususnya di jalur Gaza? Sudah ada reporter TV One Abdillah Onim yang bersama-sama dengan saya. Onim, selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat malam, Assalamualaikum Brigita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onim, bisa Anda ceritakan seperti apakah kondisi tempat Anda sekarang berada saat ini? Iya, Brigita, hingga dengan saat ini kondisi Gaza masih mencekam. Dengan demikian, karena saat ini sasaran dari Israel adalah jurnalis juga, jadi terpaksa saya pun melakukan live, tidak di satu tempat, tapi berpindah-pindah tempat. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan kepada pemirsa bahwa rumah tempat saya di Darul-Quran pun terkena roket oleh Israel 2 kali yang diroket oleh Israel. Dan saat ini, Brigita, ingin saya update kondisi terkini bahwa hingga saat ini 620 warga Gaza luka-luka, bagian besar dari mereka adalah anak-anak, 86 orang warga Gaza tewas, sebagian besar anak-anak dan para wanita. Dan beberapa menit lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kepada pihak Hamas bahwa jangan pernah melontarkan roket ke wilayah Israel. Karena apa? Kami akan melakukan serangan darat, akan tetapi bukan saat ini, masih dipikirkan. Demikian dikatakan oleh Perdana Menteri Israel. Dan hingga saat ini juga pihak Mesir alhamdulillah telah membuka perbatasan antara Gaza dan Mesir, di mana ada beberapa persyaratan yang akan ditentukan oleh pihak Mesir, yaitu bantuan tidak bisa masuk ke wilayah jalur Gaza tentunya dengan syarat juga harus ada izin. Dengan demikian saya ingin mengimbau kepada LSM yang berasal dari Indonesia untuk saat ini saya ingatkan bahwa kondisi belum kondusif sama sekali, jadi mohon bersabar sebentar. Tapi kalau tak berkoordinasi dengan pihak KBRI di Mesir dan KBRI di Jordan, mereka akan berusaha untuk mengurusi dari LSM mana saja yang akan masuk ke wilayah jalur Gaza. Dan perlu saya sampaikan bahwa media Israel telah mengklaim telah mengirimkan 800 unit roket ke wilayah Israel. Hal tersebut ditanggapi oleh pejuang Palestina bahwa mereka pun sudah melontarkan lebih dari 500 roket ke wilayah Israel yang mengenai sasaran, yaitu pusat jantung kota Israel seperti di Al-Quds, di Beersheba atau di Tel Rabia. Onim, kalau kita bicara mengenai serangan, sepanjang hari ini berapa kali kemudian Israel melakukan serangan? Iya, hingga dengan saat ini Brigita sudah sekitar lebih dari 800 serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan hingga saat ini pesawat tempur jet F-16 itu masih melakukan patroli di atas langit Gaza, serta mereka pun mengerahkan belasan unit drone atau pesawat tanpa awak, di mana jika kita berjalan jalan raya terekam oleh pesawat drone tersebut, maka kita pun akan dijadikan sasaran tembak oleh roket Israel tersebut, Brigita. Onim? Iya.
Kalau kita bicara mengenai apa yang Anda sampaikan, kondisi masih dalam keadaan darurat, banyak orang terluka dan kemudian puluhan bahkan ratusan orang meninggal dunia. Kondisi listrik, air, kebutuhan masyarakat yang masih selamat dan berupaya untuk menyelamatkan diri seperti yang Anda lakukan saat ini, apakah masih tersedia? Iya, kebetulan untuk saat ini kita katakan bahwa sangat luar biasa warga Gaza itu, mereka sudah bisa melakukan atau memproduksi bahan-bahan tersebut. Tidak hanya roket lokal yang mereka produksi yang berjaraknya sampai dengan 160 km melewati kota Israel, tetapi mereka juga memproduksi segala baterai, di mana baterai tersebut bisa menghasilkan listrik. Dan alhamdulillah saat ini pun saya menggunakan baterai untuk mendapatkan internet dan listrik seperti demikian. Di mana Anda bisa mendapatkan baterai, Onim? Dari mana? Iya, kebetulan dari warga Gaza itu sendiri, mereka karena kehidupan mereka sangat sulit, dengan demikian mereka harus membuat peningkatan terhadap kualitas atau produksi seperti baterai untuk mendapatkan listrik. Jadi baterai bisa didapatkan di Gaza, Brigita. Baik, kemudian kalau makanan, Onim, bagaimana kemudian kebutuhan makanan warga-warga yang masih selamat di sana? Dari mana mereka bisa mendapatkan makanan? Iya, Brigita, hingga sampai ini bahan makanan masih sangat sulit karena aktivitas pasar, aktivitas toko sudah ditutup total. Jadi sampai dengan saat ini warga Gaza masih mengandalkan pasar tradisional yang tersebar di beberapa wilayah, itu pun bahan makannya sudah tidak sangat cukup. Dan demikian ada statement dari pihak Kementerian Kesehatan di Gaza Palestina bahwa hingga dengan saat ini mereka sangat membutuhkan obat-obatan, dan juga dari pihak Departemen Dalam Negeri pun mengatakan bahwa bahan makanan pun makin menipis. Bahan makanan makin menipis, bagaimana kemudian pemerintah mencukupkan? Apakah sudah ada bantuan dari pihak luar ataukah mereka sudah mendapatkan suplai lainnya begitu, Onim? Ya, hingga dengan saat ini ada beberapa negara yang sudah mempersiapkan untuk mengeringkan bantuan ke wilayah jalur Gaza, seperti ada dari negara Eropa, dari Qatar, dan dari lembaga dari Mesir pun mereka saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak perbatasan untuk memasok bahan makanan masuk ke wilayah jalur Gaza. Tetapi makanan yang tersedia di wilayah jalur Gaza sendiri sampai dengan saat ini kebetulan bahan pokok, makanan pokok dari warga jalur Gaza adalah roti. Pabrik roti pun saat ini sudah ditutup karena gandum atau bahan utama dari pembuatan roti tersebut mulai berkurang. Onim, kalau Anda bicara tadi sudah ada mulai masuk bantuan-bantuan, berarti bantuan ini akan masuk melalui Mesir ya, Onim? Benar sekali, Brigita. Kapan kira-kira bantuan itu bisa masuk untuk bisa didistribusikan kepada warga? Iya, dari hasil informasi yang saya dapatkan dari pihak Kementerian Luar Negeri di Gaza, bahwa mudah-mudahan besok sudah mulai direalisasikan untuk mengirimkan bantuan dari segi obat-obatan dan dari bahan makanan. Tapi hingga saat ini dari Indonesia pun mereka sudah berkoordinasi dengan pihak kedutaan besar di Mesir untuk mengirimkan bantuan, yaitu berupa tim medis dan bahan makanan. Jadi ada beberapa dari SDM Indonesia yang sudah mempersiapkan untuk mengirimkan tenaga medis dan bantuan kemanusiaan ke wilayah jalur Gaza. Dan saat ini dia pun masih berkoordinasi dengan pihak KBRI apakah kapan LSM dari Indonesia itu akan berangkat ke Gaza dan persiapannya seperti apa. Tetapi untuk LSM yang berasal dari Indonesia, jika ingin mendapatkan bahan makanan untuk dijadikan bahan bantuan ke wilayah jalur Gaza, maka saya sarankan untuk dibelanja atau membelanja bahan makanan di wilayah di Mesir atau di Jordan untuk dibawa ke dalam. Dan jadi tidak rusak begitu ya? Benar sekali. Untuk memudahkan memasok bahan makanan ke jalur Gaza, saya harapkan kepada LSM berada di Indonesia untuk tetap berkoordinasi dengan KBRI Kairo dan KBRI di Amman, Jordan. Bicara mengenai LSM yang tadi juga sempat Anda singgung, yang masih berada di Gaza, tempat Anda sekarang berada, apakah mereka semua selamat sampai saat ini, Onim, ataukah sudah ada yang terluka atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, Brigita, beberapa menit lalu saya berkomunikasi dengan relawan di Rumah Sakit Indonesia. Alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka dalam keadaan sehat walafiat.
Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kondisi di jalur Gaza saat ini tidak ada jaminan keamanan. Dengan demikian kami pun hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, insya Allah kami sudah menerima resiko tersebut. Karena apa? Tentunya berbicara kedatangan atau keberadaan kami di Gaza ini bukan karena untuk mencari sesuatu, tetapi demi rakyat Gaza dan rakyat Palestina, Brigita. Baik, Onim, kalau kita bicara mengenai kemungkinan serangan darat yang tadi juga sempat Anda singgung, disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, apakah ada tanda-tanda akan dilancarkan dalam waktu dekat, sekalipun kita sekarang dalam bulan suci Ramadan? Iya, Brigita, sampai dengan saat ini ternyata sesuai pengalaman yang saya nilai perang tahun 2012, seperti ini juga statement yang mereka sampaikan bahwa Israel akan melakukan penyerangan darat. Tetapi saya menilai bahwa ini bagian dari perang urat saraf. Tetapi pejuang Palestina yang ada di Gaza pun tetap bersiaga satu menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ketika kita menyinggung siaga satu, penerapan apa saja kemudian yang diterapkan oleh pemerintah Palestina untuk menyikapi meminimalkan korban dari serangan darat yang kemungkinan juga bisa dilakukan oleh pemerintah dari Israel ini? Apakah ada perbatasan jam malam begitu? Bukan jam malam, tetapi dari detik ke detik itu pejuang Palestina sudah punya jam-jam tertentu untuk melakukan penjagaan di perbatasan siang maupun malam. Karena apa? Saya sampaikan bahwa di pejuang Palestina di Gaza pun jumlahnya sangat banyak, dan hal ini untuk menjaga kemungkinan terburuk yang terjadi, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agama di Palestina selalu memperingatkan kepada rakyat Gaza agar supaya tidak panik. Karena apa? Hingga saat ini perang urat saraf yang dilakukan Israel pun masih berlangsung, yaitu seluruh rumah atau seluruh handphone milik rakyat Palestina ditelepon langsung oleh warga Israel atau intel Israel untuk menakut-nakuti warga Palestina dan warga Gaza agar supaya mereka keluar dari rumah. Dan hal tersebut tidak diterima oleh warga Gaza sendiri. Mereka jika mendapatkan telepon dari intel atau mata-mata Israel, maka mengatakan bahwa silakan bom, ini rumah kami dan kami tidak akan keluar dari rumah. Jika kalian ingin masuk ke jalur Gaza dan menyerang kami pun sudah siap untuk berhadapan dengan kalian. Seperti itu yang saya dapatkan dari beberapa warga yang saya bertemu di jalan raya. Onim, dari ratusan orang yang terluka, puluhan orang yang tewas, adakah catatan dari Anda di sana bahwa warga negara Indonesia, entah itu relawan, entah itu memang mereka kemudian sedang ada tugas di sana, apakah ada yang juga terluka ataupun tewas? Iya, Brigita, saya pun mendengar kabar tersebut dari Ketua Mercy Indonesia, yaitu Bapak Jose Rizal, mengenai ada satu warga negara Indonesia yang terluka dan saat ini masih berada di rumah sakit di Gaza. Tetapi setelah saya konfirmasi dari berbagai informasi, mereka pun saat ini masih mencari informasi yang tepat apakah benar ada orang Indonesia selain dari saya, dan apakah orang Indonesia selain dari relawan Indonesia yang ada di rumah sakit Indonesia yang terluka. Dan sampai dengan saat ini saya masih menunggu perkembangan informasi terkait dengan orang Indonesia yang korban tersebut. Tetapi saya berharap mudah-mudahan kabar tersebut kabar yang tidak benar, Brigita. Onim, terima kasih atas laporan Anda. Saya berharap Anda tetap mengutamakan keselamatan, sekalipun kami juga meminta update informasi untuk bisa mengetahui seperti apakah situasi krisis di sana. Iya, Onim? Iya, saya ingin menyampaikan karena kondisi seperti ini, kita pun hanya tawakal kepada Allah SWT, yang menyampaikan kepada keluarga saya yang ada di kampung, ibu saya, agar supaya jangan lupa tetap mendoakan saya di sini, karena apa? Saat ini saya dan keluarga saya di sini tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Onim, kami berharap yang terbaik Anda tetap selamat bersama keluarga dan relawan serta seluruh warga Gaza selamat dari serangan Israel di sana. Tetap utamakan keselamatan Anda, Onim, dan selamat menjalankan ibadah puasa di sana. Pemirsa, kalau kita bicara